A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalau Allah melupakan hambanya itu mungkin tak kira-kira ya? Tak mungkin. Tapi kalau hamba melupakan Tuhannya, banyak. Jadi kalau sampai kejadian, abang kakak, ada hamba yang melupakan Tuhannya itu kira-kira gimana tuh? Lucu, keterlaluan, parah banget, atau ya nggak apa-apa deh, biasa aja gitu, gimana? Ini parah ini gitu ya, apa? Ini parah. Nah, abang kakak, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mereka dibikin sama Allah lupa sama dirinya sendiri. Kerja kayaknya kerja keras gitu. Capek gak kira-kira? Bosan gak? Jenuh gak? Itu sampai di titik dia tuh akan, apalah yang didapat itu? Dosa aja. Cara misalnya ya, cara mencari uangnya haram. Barang-barang yang didapat juga haram. Dia tidak bisa nikmati karena takut. Apalah yang didapatnya? Ada, cuma dosa aja. Dia memperjuangkan sesuatu yang tidak nolong dia sama sekali gitu. Oh, dia berpikir mungkin ini kerja hebat, keren, orang kebanyakan begini. Tapi sebenarnya dia tidak sedang bekerja, tapi dikerjain. Ayo kita hafalkan dulu ayatnya ya. Hari Jumat ini kan udah panjang antum. Ini wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Saya ngerenung ayat ini nih, ngelihat gitu. Pagi misalnya subuh kesiangan, zuhur lagi rapat, sore masih kena kejar deadline, maghrib di jalan gelantungan dalam kereta api, isya udah capek, sama istri sempat ngobrol, besok pagi gitu lagi, terus berputar. Ini apa ya? Kerja apa? Dikerjain. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, di ayat 20-nya Abang Kakak coba lihat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi ada dua sudut yang akan saling bertolak belakang. Begini Abang Kakak. Ada? Udah aman? Oke, jazakumullah khairan. Ada dua sudut yang saling bertolak belakang. Misalnya gini ya. Saya tak pada gambar. Ini kurang lebih gini tadi. Kata Kiai Hasan, dua sudut yang saling bertolak belakang ini pasti derajatnya
sama. Maksudnya apa ya, Man? Kalaulah misalnya di sini ada kebaikan, maka di sebelah sini ada keburukan. Sini kebaikan, sini pun keburukan. Sebagaimana ada orang yang sungguh-sungguh berbuat baik, maka di sebelah sana ada juga orang yang sungguh-sungguh berbuat jahat. Ada orang yang sekuat tenaga ikhlas karena Allah. Ada juga orang yang sekuat tenaga cari perhatian manusia. Ada orang cintanya Allah dan Rasulnya, love objeknya adalah Allah dan Rasulnya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekuat tenaga dia mengorbankan tenaganya, waktunya, pikirannya, hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Ada juga orang yang sekuat tenaga, waktunya, pikirannya untuk cari perhatian sama manusia. Dia selalu ada dua sudut begini, abang kakak. Pagi ini Ayaman mau nyampaikan ini. Nih ya, satu lagi kemarin diajarkan sama Kiai Hasan. Ini anggap aja garis sejajar ya. Maka Ayaman tidak boleh gambar. Kalau ada dua garis sejajar, dua garis ini kata Kiai Hasan tidak akan pernah tabrakan. Tidak akan tabrakan. Orang yang tujuannya Allah dan Rasulnya, misalnya kita letak sini Allah, dia akan jalan beriringan tak? Akan jalan bareng-bareng tak? Anggaplah misalnya ini kita tambah lagi garis lagi di sini, tambah lagi garis di sini, tambah lagi garis ini, garis ini, garis ini, garis ini. Selama dia masih dengan tujuan yang sama, tabrakan tak? Tak. Tapi kalau dah tujuannya beda-beda, mulai bengkok-bengkok, nabrak tak? Akan saling tabrakan. Satu tentang sudut. Kita pagi ini belajar tentang sudut yang saling bertolak belakang. Ini kita belajar tentang garis sejajar. Abang kakak yang baik karena mati Allah, di dunia ini kalau kita nanam padi, mungkin tak tumbuh rumput. Kalau nanam padi pasti tumbuh tumbuh rumput. Kan yang ditanam padi, rumput ikut tak? Ikut bonus. Tapi padinya tumbuh. Sekarang kalau tanam rumput, bisa tumbuh padi? Tidak mungkin. Jadi abang kakak, kalau kita nanam sebuah kebaikan, kira-kira yang tidak suka ikut tak? Ada yang ngelawan, ada yang nentang, ada yang tidak setuju. Jadi tadi dua sudut bertolak belakang itu, sebagaimana ada yang dikasih Allah kebaikan, ada juga yang sedang sungguh-sungguh untuk mempraktekkan keburukan. Cuman Ayaman cara nyikapinnya, dia tetap tenang gitu, senyum. Maka sekarang nih saya berapa kali ketemu orang, saya bilang, Bang, Mas, Ustadz, Om, Mbak, Tante, Ayah, Bunda, pegang kepalanya, tolong jaga kewarasanmu. Jangan juga gila. Kalau kaidah usul fiknya dulu tuh, ma yudraku kulluh la yutraku kulluh. Tidak bisa di-achieve, tidak bisa dicapai 100%, jangan tinggalkan semuanya. Lakukan semampunya, sebisanya, semaksimal mungkin. Persiapkan dengan persiapan yang matang. Totalitas, all out, praktek lagi. Coba ulang. Sampai kapan Ayaman? Paham. Karena banyak juga yang tahu ilmunya tapi tidak praktek. Abang kakak cuman tahu kalau abang kakak bisa timbul di atas air atau timbul di air, kalau abang kakak tidak nyemplung. Berenang adalah sebuah aktivitas teori. Coba nyemplung, kepala timbul,
gaya dalam berenang itu adalah salah satu gayanya lumba-lumba dilanda asmara misalnya gitu. Kan ada yang mau proses ta'aruf nih kan, ada yang mau khidbah ya kan. Kalau dia sih bukan lumba-lumba, dia kudanil dilanda asmara. Apa? Kudanil dilanda asmara. Ya enggak, orang enggak percaya, nyemplung dong. Gini loh timbul, gini loh berenang. Praktek. Kalau yang suka ngomong doang tanpa praktek disebutnya apa ya man? Wah, ini pertanyaan kena juga ya man, karena lagi ngomong. Buka Quran surat 61 ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina habis iman itu pasti ada instruksi. Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu selalu ada perintah. Lima taquluna ma la taf'alun. Ini yang saya bilang, setiap orang ada hisabnya, setiap hisab ada orangnya. Kenapa Bang Kakak kok kamu wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nih, kemarin di sini kalau nggak salah. Ini dia. Ayo. Setiap orang ada hisabnya. Setiap hisab ada orangnya. Yang bicara dihisab apa yang disampaikannya. Yang mendengar akan diminta pertanggungjawaban apa yang dia dengar. Sadar diri, sadar posisi. Harus sadar kapan jadi siapa. Yang ngisi SMK tiap subuh ini kena hisab gak? Pakai surat apa Allah menghisabnya? Surat 61 ayat 2 sampai 3. Abang kakak yang dengar SMK tiap hari 4L nih, tahu 4L? Lu lagi yang gak pernah berubah-ubah jamaahnya itu ya. Padahal udah tahu materinya, udah diulang-ulang entah berapa ribu kali, masih aja nonton SMK. Saya berharap Aiman hari ini kita libur ya gitu loh. Tak ada yang pernah DM, Aiman besok libur boleh enggak gitu. Saya izin ya gitu. Ya, bagus enggak? Hah? Jadi yang dengarkan SMK kena hisab Allah enggak? Kena. Surat berapa Allah hisabnya? Al-Muluk ayat 8 sampai 9. Coba kita lihat apa bunyi ayatnya. Surat Al-Muluk surat 67 ayat 6 sampai 8 sampai 9. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ayo. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Niatkan hafal ya, walaupun satu ayat.
Kita ini semuanya berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, mengamalkan isinya. Diniatkan aja satu hari satu ayat. Namanya niatkan. Sampai mati ngapalkan Quran, memahaminya, mempraktekkannya sampai mati. Jadi tidak ada di wisuda pernah buka Quran lagi, jangan ya. Sama kayak dulu cerita anak kecil tuh. Oh, anak saya udah hatam Quran ayaman. Wah, sembelih sapi, sembelih kambing, diarak satu kampung. Tahun 91 hatam. Sampai 2025 tidak pernah dibaca Quran. Itulah hataman itu. Dipamer-pamerkan, dicerita-ceritakan. Ya dari 91 sampai sekarang tidak pernah buka Quran, kan tidak gitu maksudnya. Ayo. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Apa artinya alam ya'tikum nadhir? Neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir, orang-orang yang berhak untuk masuk neraka, masuk ke dalamnya, dilemparkan Allah penghuni-penghuni neraka itu ke dalamnya. Penjaga-penjaganya nanya kepada mereka, kalau bahasa kita tuh kok iso sampai tekan kene, ya opo? Kok iso sampai mlebu ning kene piye gitu loh. Tak dieling no toh, gak dieling no ta, Surabaya. Sampai gak dengar ada yang ngasih peringatan. Nggak ada yang negur sampean tuh, suami ke, istri ke, anak ke, fenomena alam ke. Alam ya'tikum nadhir. Nggak ada tuh ceramah-ceramah tausiah, bang, ente harus gini bang, kak, ente harus gini kak, bu, ente harus gini bu. Kadang-kadang lagi scroll Instagram, terbuka ceramah apa gitu, itu sedang mengingatkan kita tuh, mengingatkan kita tentang pelit lah, mengingatkan tentang kita penyakit hati lah, mengingatkan kita tentang hasad, tentang dengki. Di skip gitu. Alam ya'tikum nadhir. Ya sama-sama. Alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Qalu bala qad qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka ini bilang sama Allah, dicantumkan dalam surah Al-Mulk ini, qalu bala, kan alam ya'tikum nadhir, udah datang ke, mereka bilang udah. Dengar telinganya dulu. Dengar tapi tidak dengar. Sama kayak orang bilang sudah tapi belum. Mana skripsinya? Udah ya man, tinggal di print. Jangan ditinggal, print langsung. Kok bisa begitu? Ya tidak tahu, jangan tanya saya, bukan? Apa? Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Ayo. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Supaya mengakak melekat nih ayatnya. Karena kita kan dikasih Allah dua telinga. Ini tidak bisa ditutup, enggak? Coba tutup mata. Semuanya sekarang tutup mata. Tutup hidung. Tutup mulut. Tutup telinga. Masih bisa dengar. Dengar apa kakak? Enggak. Dengar suara saya? Enggak, katanya. Itu bohong tuh. Apa kakak dengar saya ngomong apa? Enggak, katanya. Dia bisa jawab. Jawabannya relate. Pertanyaannya sekarang abang kakak, mana yang lebih banyak? Yang dengar atau yang ngomong? Peringatan-peringatan dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook, dari kejadian alam, ceramah ustadz, khutbah Jumat, banyak gak kira-kira? Masuk? Hah? Makanya khazanatuha sa'alahum, atau sa'alahum khazanatuha. Apa tadi Ustaz Ero bahasa Jawanya? Gak dieling no ta. Oi,
SPA, bangun subuh. Mas, jangan main-main HP aja. Jangan scroll-scroll Instagram mantan. Kau harus bahagia di sini karena dia sudah bahagia dengan pilihannya di sana. Gitu. Itu Farhan. Iya, cepatlah move on. Biarkan dia bahagia dengan pilihannya. Kamu pun berhak bahagia juga gitu. Masih ada kawan kok jomblo yang lain juga, tenang aja. Memang jodoh tuh tidak kemana-mana insya Allah. Tapi saingan yang di mana-mana. Apa? Saingan di mana-mana. Maka geram dan gemes ini penjaga neraka lalu bertanya, alam ya'tikum nadhir? Kak eling no ta? Kak ono sing eling no kowe atau sampean piye? Udah kayak orang Jawa dah saya. Kalau bahasa Pontianak itu, kau peka ke? Tak ada ke yang ngasih tahu kau dulu? Dia jawab tuh abang kakak, qalu bala qad ja'ana nadhirun. Peringatan tuh bisa dari anak kita, ya kan? Kayak saya waktu pertama dulu yang pas Covid itu kan, salah satu momen kenapa saya, salah satu abang kakak, ya enggak satu-satunya, saya berhenti jadi Simatupang. Kan dulu nama saya kan Lukmanul Hakim Simatupang, nama panjang saya tuh. Iya, Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kena panggil sana ceramah, kena panggil ini terbang sana. Pernah saya tuh abang kakak 1 minggu 3 kali terbang ninggalkan Pontianak. 1 minggu 3 kali terbang. Bisa kebayang? 1 kali tempat itu pergi 1 hari, acara 1 hari, balik 1 hari. Baru sampai terbang lagi. Tengok kira-kira dulu masih banyak pesawat-pesawat direct. Ke Sumatera ada direct, ke Sulawesi ada direct dulu ya. Sekarang ini udah banyak berkurang kan? Pasca Covid ini, jadi semuanya harus ke Jakarta dulu. Dulu banyak direct, Pontianak, Makassar. Terus ada yang nanya, Ayaman, Makassar tuh sebelah mananya ujung pandang? Hah? Oh, ada yang nggak paham, nggak apa-apa. Nah, nanti aja, abang kakak belajar geografi. Abang tahu nggak Makassar tuh sebelah mananya ujung pandang? Hah? Nggak tahu kan tuh, beneran nggak tahu loh. Ji, tahu Ji? Sebelah mana ujung pandang tuh Makassar Ji? Hah? Hah? Apa? Di situ. Itu jangan-jangan nggak tahu juga. Masa abang kakak? Sul, tahu nggak Sul? Di mana ujung pandang? Hah? Nggak tahu. Subhanallah. Saya kira bergurau kita nih. Raffi, mana ujung pandang? Sumatera, ya Allah. Akhirnya ada juga yang bengak-bengak ubi nih. Ujung pandang di mana tadi? Sumatera, iya. Padang Panjang, ujung pandang sebelahnya kan? Kok hari Jumat nih kok enggak jadi pintar gitu nih? Akhir bulan, nyalakan duit. Coba tolong oma-oma yang solehah, di mana ujung pandang tuh oma? Hah? Makassar tuh lah ujung pandang, pintar. Coba tepuk kepalanya. Kok pindah ke Sumatera tuh piye? Ujung pandang tuh lah Makassar. Jadi Ayaman bilang, saya ke Makassar ya bang kakak. Terus ada yang nanya, Ayaman, Makassar tuh sebelah mananya ujung pandang? Hah? Kan dia kota yang sama, betua. Tapi Ayaman jadi paham, kata ada anak muda katanya keren, katanya jomblo, tak berduit, banyak utang. Ya kan? Rupanya Sumatera pindah pulau ujung pandang. Kalau Borneo itu apa? Oh, sempat kita tak tahu, matikan langsung live ini. Ujung pandang kira yang Dr. Wahidin, mah jauh orang Pontianak nih. PPN tahun 86, PPN 86 tahun 1999 diganti jadi Makassar. Double S pakai tasydid, enggak boleh bilangnya Makassar, enggak boleh. Kalau yang benar pronunciation-nya adalah Makassar. Di sana tidak ada zoom, yang ada adalah zoom.
Tidak ada ustad, karena di sana adanya ustaz. Daeng, itu kenapa kalau orang bilang makan itu makan, kalau ikan itu ikan? Oh, kata Daeng, itu orang kuno. Apa? Orang kuno. Oh, kalau Daeng, oh kalau saya modern. Apa? Kalau saya modern. Iya. Tidak ada izin, yang ada isin. Apa? Isin. Isin kalau di Jawa malu. Kalau di sana isin itu tidak masuk kelas. Kok jadi kesini kita ngomongin? Gara-gara pindah ke Sumatera nih lah dia. Oh alah, Sumatera. Ujung Pandang dengan Tanjung Pandan beda jauh betul. Memang kalau kita ikut dia kita gila. Mau jadi orang gila kan lanjut materi ini. Kalau di Bandung tidak ada sendal lah, yang adanya senal. Tidak ada huruf F, ya kan? Itu fitnah. Kan sebutnya teh pipit gitu. Bukan Fitri, tidak bisa. Kayak Bunda Nurul Fitri, Bunda Uung kan? Nurul Fitri pakai T. Itu katanya. Apa? Jadi Tanjung Pandan tuh Babel, ya Sumatera kan. Nah kawan kita nih Al-Mukarrom wal Muhtarom ini bilangnya ujung Pandang Sumatera. Boleh patah-patahkan nanti tuh bang. Dah balik ke Quran lagi yuk. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Ayo. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ada enggak peringatan itu datang dari istri? Ada. Ada peringatan datang dari suami? Ada. Oh, kita melenceng sampai ke ujung pandang itu gara-gara pesawat direct. Ayaman 2020 itu mengakar masih bulan Januari, Februari itu salah satu anak nanya gini, "Yah, ayah kok terbang terus? Kan baru sampai ya. Kok terbang lagi?" Jadi waktu anak ayah mantu nanya, "Mana kenapa ayah terbang terus?" Nah itulah saya itu ngerenung sambil bawa koper. Saya bilang, gini kah aku hidup nih? Harus terbang-terbang terus gini ke? Akhirnya saya jalan tuh kayak apa? Kayak limbung. Sambil bertanya-tanya, harus begini ke? Benar ke yang sedang aku jalani? Cuma nanya itu aja. Maret, habis itu Februari, Maret, puncaknya sedekah akbar Bandung ya bang ya? Maret terakhir. Februari sedekah akbar Bandung 2020. Habis itu Maretnya langsung COVID kan, lockdown, tidak bisa kemana-mana. Oh saya bilang, jangan-jangan ini Allah mau jawab. Disitulah saya kenal dengan yang namanya Zoom. Disitulah kenal yang namanya live Facebook, live TikTok, Instagram, live YouTube. Barulah ketemu sama saudara-saudara yang lucu-lucu dan menggemaskan ini di waktu COVID. Kan kita ketemu online-nya banyak di COVID. Dulu hampir tiap hari Zoom. Di situ Ayaman belajar, oh bisa berdakwah tanpa harus terbang kemana-mana. Nah kalau bahasa Pontianaknya dilajakkan. What is the meaning of dilajakkan? Bahasa Jawanya apa? Diterusno gitu. Apa? Karena wes kadung tidak bisa terbang. Akhirnya saya pelajari gimana caranya ngezoom supaya bisa enak. Polanya buka kamera, interaksi, ajak ngobrol. Abang kakak sehat, sehat kata yang zoom. Pegang kepalanya, pegang dadanya, pegang. Dari situ saya, atasnya bisa pakai baju koko, bawahnya pakai sarung aja. Habis selesai zoom, nakhtatim bil hamdalah, tutup, langsung balik ke kamar, bisa ketemu sama anak, bisa izin sama anak-anak. Nah, ayah zoom sebentar ya, habis itu ngobrol. Di situ saya belajar
ilmu berinteraksi atau ngisi kajian Zoom supaya tetap interaktif, tetap nyaman, tetap enak, tetap happy, ajak ngobrol. Abang kakak, apa kabar semuanya? Jadi di Zoom tuh enggak satu arah. Nah itu saya mulai belajar metode komunikasi via Zoom. Buka kamera abang kakak, sehat-sehat semuanya. Nah itu bahasa Jawa tadi, dibablas nih atau dibablas no. Ya kan? Gini kan, misalnya kita buka Google Map misalnya, terus belok kanan, terus kita kelewatan gitu. Ya udahlah, nanti cari aja lah, nanti putar A gitu. Nah 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Ayaman memutuskan untuk tidak lagi jadi laki-laki Simatupang. Apa tuh Simatupang? Maka abang kakak yang kenal dan nonton Ayaman, tolong kasih tahu bagaimana cara mengundang Ayaman, bagaimana cara Ayaman udah tidak lagi di situ. Ustadz-ustadz yang lain lebih banyak, yang lebih hebat, lebih soleh, lebih bagus ilmunya. Ayaman online aja tiap subuh kayak gini. Terus kalau ketemu offline kayak gini, nah itu karena Ayaman memang lagi ada agenda di suatu tempat. Di situ saya belajar tentang guru ngaji kampung, belajar tentang tukang gali kubur, ketemu sama orang-orang pemandi jenazah. Oh, ternyata ada orang-orang yang berjuang di pedalaman yang saya tidak pernah lihat selama ini. Pemandi jenazah. Mohon maaf ya Bang Kakak ya, kalau jenazah yang dimandikan bersih kan enak ya. Mereka tuh tidak boleh kan buka aib orang-orang yang meninggal. Itu kalau aibnya, mohon maaf ya, kalau yang meninggal itu kayak tenggelam, meninggal. Yang cerita kemarin kawan-kawan MPJ itu saya ceritakan ke Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Meninggal di apartemen abang kakak. Baru tuh kan kejadiannya, meninggal di apartemen. Sudah 5 hari jenazahnya itu di atas kasur, AC masih hidup, TV masih hidup, tapi jenazahnya sudah 5 hari, sudah rambutnya nempel di bantal. Tinggal di apartemen mahal, tapi tidak ada yang tahu kalau dia meninggal. Coba diulang, tinggal di apartemen mahal, tapi tidak ada yang tahu kalau dia sudah meninggal. Pertama satpam yang curiga, kok ibu ini tidak pernah keluar-keluar lagi, kemana, apa keluar kota. Sampai saya pernah dengar tuh ada beberapa apartemen mahal tuh yang scan-nya bukan pakai kartu lagi, pakai retina mata. Tit gitu matanya. Baru bisa terbuka pintunya. Ada tetangga abang kakak hidup kayak gitu. Jadi ada yang kemarin kita bahas di podcast dengan guru-guru itu, ada kelompok manusia yang merasa sudah tidak perlu hidup dengan sosial. Dengan orang tua sudah tidak kenal, karena dia menganggap orang tua itu bukan bagian dari hidup dia. Ya secara biologis aja kebetulan dilahirkan gitu. Tidak ada tuh birrul walidain, tidak ada. Balik kampung apalagi tidak ada. Terus apalagi Ayaman, ketemu kiri kanan tidak perlu karena dia sudah punya teman-teman di sosial media. Kalau di dalam dunia sosial tuh ada paman, bibi. Kalau di Minang tuh ada nini, mama. Assalamualaikum. Ada namanya tuh keluarga besar, ada paman, ada ustadz, ada tokoh masyarakat. Ya kan? Ada orang-orang yang perlu kita, apa bahasanya? Sowanin. Bagi dia sudah tidak perlu. Ya itulah yang sering dibilang, gua sudah kandani dia. Apa? Sudah gua kandani dia itu. Kan Jakarta. Sudah gua kandani. Ya Allah Rabbi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Yuk kita lanjutkan ayatnya. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Fakadzabna. Apa? Fakadzabna. Bohong kami ya Allah. Inilah yang juga Ayaman tuh takut gitu apa kakak. Maka kalau ada orang ngasih nasihat tuh sebisa mungkin Ayaman tuh coba catat gitu. Ustaz gini. Sebentar catat dulu. Takut lupa. Sambil berdoa, ya Allah semoga saya bisa mempraktekkan ini. Kan kalau kita ngelihat ilmu teguran, yang pertama kali kita lihat kan diri kita sendiri apa kakak. Misalnya, hai para ayah, kau akan dihisab di hari kiamat. Waduh, aku kan gitu. Cuman saya jawab nanti kalau ditanya, hai Lukman, kau sudah memperlakukan apa terhadap Fayat? Apa yang sudah kau lakukan untuk Fatih? Apa yang sudah kau lakukan untuk Fira? Apa yang sudah kau lakukan untuk
Farah, KI, Ara. Belum selesai saya kena hisap di bab ayah dan anak, udah kena tanya, kau punya istri namanya Nurul Fitri, kau apakan istrimu Lukman? Sudah kau ajarkan apa dia selama berumah tangga denganmu? Itu juga abang kakak yang sering jadi renungan saya gitu. Makanya kadang-kadang ada orang ngajak ngomongkan rumah tangga orang tuh, saya pun ketakutan juga sebenarnya. Karena rumah tangga saya pun masih sedang saya kawal juga gitu. Saya pun masih belajar jadi suami. Saya pun belajar jadi suami. Dengar cerita orang yang belikan ibunya mobil, berangkatkan orang tuanya umroh, berangkatkan orang tuanya haji. Saya kan ngerenung juga, ya Allah, aku belum bisa kayak gitu. Ya, dengar lagi, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, anak saya sudah hafiz 30 juz. Ya Allah, hebat ya bisa didik anak sampai kayak gitu. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, waktu kemarin bapaknya meninggal, anak saya yang dari pondok ini Ustaz, yang mimpin sholat jenazah untuk bapaknya, mendoakan, mengurus jenazah, mengkafankan sampai masuk kuburan. Alhamdulillah Ustaz, ternyata tidak sia-sia belajar ilmu agama. Saya ngelihat kan ke dalam diri saya. Balik dari memakamkan jenazah tuh saya panggil Fayat sama Fatih. Nah, nanti kalau Fayat, Fatih ngelihat ayah dan meninggal, Fayat Fatih ya yang nyolatkan jenazah ayah. Ayah tidak mau disolatkan jenazahnya sama orang lain. Kan itulah fungsinya orang ngasih peringatan ke kita, untuk masuk ke dalam hati kita, ya kan, supaya kita bisa, oh, ibu-ibu nih, oma-oma nih, kalau meninggal kira-kira siapa yang nyolatkan jenazah yang diharam-haramkan? Anak atau ustadz terkenal? Tuh. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka bilang Allah tidak datang, tidak ada yang ngasih peringatan. Maka dibalas sama malaikat, in antum, ayo, illa fi dolalin kabir. A'udzubillahi min dzalik. Abang kakak, saya ini kan seolah-olah kayak lagi ngomong ya di SMK ini. Sebenarnya lagi ketakutan ini. Karena menyampaikan surat Al-Mulk 67 ayat 8 dan 9, abang kakak yang lagi online ini lagi kena, saya pun kena di 61 ayat 2 dan 3. Kalau saya cuma ngomong aja di SMK ini, tapi tidak praktek, tidak berbuat. 61. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Jadi kalau misalnya saya bilang, abang kakak tolong doakan saya, doakan istri saya, itu enggak bual sama kakak, enggak basa-basi, beneran minta doa. Tiap hari ngisi, setiap subuh kayak gini nih, dengan materi yang begitu-begitu, kira-kira beban enggak sama kakak? Ada enggak kemungkinan saya diuji oleh Allah dengan apa yang sudah saya sampaikan? Ada kemungkinan atau pasti? Maryam itu adalah perempuan yang menjaga kehormatan dan kemaluannya. Tapi Allah takdirkan Maryam diuji dengan bisa hamil tanpa suami. Kebayang gimana goncangnya psikologis Maryam. Nabi Ibrahim punya anak soleh-solehah, punya anak soleh, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim di saat yang sama diuji Allah, bapak kandungnya pembuat patung berhala. Dia dapat julukannya Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Musa alaihi salam diangkat oleh seorang yang bernama Fir'aun dan Asia. Asianya baik, Fir'aunnya musuhnya. Berhadapan dengan musuh Allah itu. Diabadikan Allah dalam Quran. Kita semua bang kakak, mana ada yang lepas dari ujian? Maka kalau saya bilang tolong doakan Ayaman, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, itu benar-benar abang kakak. Misalnya ngomong SMK pagi, zuhur kejadian. Ngomong SMK pagi, sore kejadian. Ngomong SMK pagi, malam kejadian. Ngomong, ayo abang kakak, semoga lelahnya lillah, semangat ya. Betul-betul hari itu kena uji Allah.
Dari pagi tak ada jeda. Ngomong sama Ustaz Hero, bro, nanti habis ini izin istirahat sebentar ya, 10-15 menit gitu lah mau balik. Datang tamu, ayaman 5 menit, ayaman 5 menit, ayaman 5 menit, 5 menit tuh sampai jam 12. Semuanya kan minta 5 menit. Saya yang ngomongkan lelah kulillah. Semua orang kan minta 5 menit. Yang nemuin kan memang 5 menit memang. Betul lah. Tapi yang kena temui nanti kan bilang gini, ya salah sendiri jadi ustaz, kenapa nggak mau? Iya, kau benar, aku salah. Aku minta maaf. Pajak ditanggung pemenang. Tiba-tiba datang, Ayaman foto lagi Ayaman, foto lagi Ayaman, timernya 20. Udah kering lagi gitu. Masih 18, 19, Gurau. Tolong Ustaz Hero fotokan. Enggak mau, saya enggak mau difotokan, biar saya foto sendiri. Udah difoto, timernya 20. Kering gak gigi kita, belum selesai fotonya. Lagi teriak-teriak waktu itu, ingat betul, di Batam. Roadshow keliling di Batam. Bukan Batam, Sulawesi, waktu itu ke Sulawesi, sorry. Roadshow, hati-hati abang kakak, ada kuas bulu babi, itu haram. Kalau bisa, itu tahun 2016, 2017 belum ada yang dakwah kayak gini. Teriak kan, kita jangan sampai makan yang haram. Dari pagi tidak sempat makan abang kakak. Roadshow penuh kan, pindah-pindah kota. Dulu lagi semangat-semangat kamu. Bikin seminar di hotel, bikin seminar di kafe, ketemuin anak muda, kumpulkan komunitas itu. Lagi kenceng-kencengnya waktu itu. Ke Sulawesi. Malam lapar kan, udah siap makan dah nih. Ustaz Ayaman, kata, dulu belum dipanggil Ayaman ya. Ustaz. Sudah kami siapkan Ustaz. Ini sudah kita booking restoran, sudah kita booking rumah makan. Begitu disajikan ikan bakar apa? Ikan bakar semua tuh. Wah, saya bilang, menunya kok ikan bakar semua. Di sini restoran ini Ayaman, yang khas tuh ikan bakarnya. Ini mantap Ayaman. Ustaz, sehat Ustaz. Oke, duduklah kita. Saya kok gelisah waktu itu. Ingat ya, pagi baru ngomong tentang kuas bulu babi. Sebentar ya, saya bilang, sebelum makan saya mau ngecek dulu. Pergilah saya ke tempat pembakarannya. Segini kuas bulu babinya. Dicelupkan itu. Saya bilang, mantap, perut lapar. Kuas bulu babinya segini. Pindah lagi ke satu pulau, ke satu daerah saya tidak sebutkan. Roadshow panjang dari subuh, sudah jamnya makan siang. Udah lapar, udah duduk, udah SOP makan. Saya bilang, sebentar, ikan bakar semua nih, coba cek. Begitu datang tim survei, udah nunduk-nunduk gini dah. Ya, saya bilang tak jadi kita makan telur dadar ujung-ujungnya. Saya bisa tabrak abang kakak. Kalau yang pernah ikut sama-sama saya roadshow di awal tuh, salah satu SOP wajibnya ngecek tempat makan. Di sini Ustadz ini makan di sini, Ustadz ini makan sini. Iya sebentar, saya bilang, saya cek. Pindah lagi saya ke kota lain, ngecek. Segini lagi kuas bulu babinya. Dulu saya kena bully, habis kena bully. Apa dibilang? Mana ada babi berbulu? Ya udahlah, diam aja. Begitu dia tahu babi yang berbulu tuh, baru Allah takdirkan ya kan, keluar rilis video viral. Produsennya bilang, tanya kan, produsennya bilang, ini kami pakai bulu babi yang dimakan. Perut lapar apa kakak? Udah depan mata ada ikan bakar tuh, baunya tuh masya Allah. Terus gimana makanan yang sudah dihidangkan Ayaman? Dibungkus, disedekahkan sama yang non muslim. Naik pesawat, lapar, dikasih roti. Begitu tengok rotinya, nggak ada logo halalnya. Saya pernah belajar dalam roti itu ada potensi haram, nggak berani makan. Kemarin kita ke mall apa tuh bang, daerah apa sih? Yang kemarin kita ke sana tuh, Senopati ya. Di situ banyak toko-toko bakery. Aroma bakerynya masya Allah, tabarakallah. Nggak pernah tahu nih, beda lah sama yang roti harum gitu tuh, yang logonya huruf O tuh kan, ada roti harum pagi-pagi kan. Kan jelas tuh aman, sudah ada logo halalnya. Dia harumnya cuma pagi aja. Siang hilang harumnya gitu. Di situ ya Allah rotinya cantik-cantik, croissantnya itu ya, tulisannya croissant kan. Terus donat apa ya Allah, ada buah-buahnya. Ngiler gak nengoknya tuh.
Tapi nggak ada logo halalnya, nggak ada ininya, yang bikin juga. Oh, udahlah. Akhirnya makan apa bang? Makan di emperan gitu akhirnya. Jadi abang kakak, saya juga diuji sama Allah tiap hari gitu, dengan apa yang saya sampaikan. Tadi malam sampai SDM jam berapa bang? Jam 1 malam. Datang, masuk, ganti baju, tidur kan. Bangun ya harus ngisi lagi. Nggak boleh libur, karena nggak ada tanggal merah. Ini baru rame nih, kremesannya digoreng pakai minyak babi. Belum lagi ayamnya disembelih nggak pakai bismillah. Orang kita kan ABB, coba bilang ABB. Mayoritas ABB. Apa? ABB. Apa tuh ABB? Asal bukan babi. Jangan dikira ayam sapi itu pasti halal. Banyak juga yang disetrum, dipatahkan, ditusuk. Nggak disembelih bang kakak, ayam itu dipatahkan. Kenapa? Karena masak merah itu salah satu resepnya, ada yang pakai patahkan saja. Ada juga ayam yang matinya bukan karena disembelih, tapi belum selesai darahnya keluar dan dilempar ke dalam rebusan pencabut bulu. Murah kok ayam di situ. Ayam, memang ayam disembelih pakai bismillah. Enggak. Sampai ke sana enggak mikirnya. Abon, roti abon. Abang kakak tahu, abon tuh ada abon sapi, ada abon ayam, ada abon babi. Beberapa penjual-penjual roti itu mencampurkan abon sapinya dengan abon babi supaya lebih enak. Kemarin rame cakwenya pakai tepung terigu betul, tapi minyak goreng untuk goreng cakwenya satu tempat dengan yang pakai cakwe dalamnya isinya daging babi. Fitnah akhir zaman abang kakak. Baru ramai, baru heboh. Kan udah banyak yang ngingetin. Kita lah sebagai konsumen bisa bikin gerakan ganti kuas restoran, bagi-bagi yang aman dan benar. Udah jalan. Tapi beberapa masih ngeyel. Ini ayah menutup dengan sebuah ayat supaya abang kakak tidak baper, supaya abang kakak tetap semangat, supaya abang kakak terus berdakwah jadi orang baik, berusaha jadi orang baik. Jangan baper, jangan sakit hati. Oh ini kepiting kok ayaman, ini aman kok, halal kok ini. Iya kepitingnya halal, iya cuminya halal. Bahkan tuh disajikan kepiting saus padang, tapi pakai anciu arak merah. Apa bang cucu? Arak merah, katanya bumbu masak. Fungsinya apa? Membuang bau amis di masakan seafood. Kalau di masakan Jepang namanya mirin. Harus cari tahu. Kritislah sebagai konsumen. Ada undang-undang perlindungan konsumen. Nah, ayo abang kakak baca. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Apa bahasa Jawanya? Ngeyel. Apa? Bengkeng. Oh. Membangkang kalau Indonesianya, bahasa Lampungnya bengkeng. Abang kakak, misal nih ada orang yang jualan, terus dia tuh curang gitu, pakai minyak babi, pakai ayam yang tidak disembelih pakai bismillah. Terus ketemu konsumen yang hampir tiap hari cerewet. Pak, ini sembelihnya di mana? Beli ayamnya dari mana? Bukan nanya halal enggak gitu. Enggak, kalau dia halal enggak, dia jawab pasti halal bu gitu. Nopok nolak kok. Tidak ada babi, tidak ada lemak babi, tapi ayamnya disembelih pakai bismillah. Jadi
Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu adalah orang yang paling banyak membantah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ayo abang kakak kita masing-masing ada hisabnya. Ayaman pun kena hisab juga sama Allah. Kadang-kadang ngomong tuh ngerem-ngerem juga gitu. Kadang-kadang juga pasti kebablasan. Maka saya sering kan bilang tolong doakan saya abang kakak supaya bisa benar. Karena setiap orang ada hisabnya. Yang kena kasih tahu diminta pertanggungjawaban. Ya kan? Betul nggak? Yang ngomong juga. Nah, abang kakak yang mau tahu tentang makanan-makanan tadi, silakan buka kulinermuslim.id. Beda sama amalsoleh.com. Dotnya itu ditulis memang DOT. Itu karena baru belajar bahasa Inggris ya. Nah, kulinermuslim.id. Silakan abang kakak buka. Ayaman ngomongkan tentang babi dan jadi umat ini sampai dulu ada kalimat umat ini jangan sampai umat ini kebabian dan kesetanan. Apa? Kebabian karena salah makan, kesetanan karena ngikutin hawa nafsu. Nauzubillah. Abang kakak itu yang bisa Ayaman sampaikan. Tolong doakan Ayaman, doakan istri saya ya, Bunda Uu, doakan anak-anak 4F, doakan juga mama saya, ibu saya, guru-guru saya, orang-orang pernah berbuat baik kepada diri saya. Kita semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga abang kakak juga terus bisa menjaga makanan, menjaga kewarasan. Jangan sampai kita kebabian dan kesetanan. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu abang kakak. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu.